3, 2, 1, action. So guys, hari ini kita lagi mau ngebahas tips-tips untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dari Wonderful Blasian. Pokoknya keep on watching. Gimana? Apa gua? Ya udah lu aja lah, susah banget hidup Kasian gua. adik gue, gak apa-apa, penting lu belajar. So guys, hari ini kita mau ngebahas tentang tips-tips untuk menjaga keharmonisan rumah tangga ala keluarga Blasian. Wonderful Blasian. Anjir, gak bisa keluarga. Ya keluarga sih, bener ya bener. So guys, don't forget to apa? Don't forget to subscribe And comment. Dan nonton. Hi wonderful people for Wonderful Blasian. Welcome back to our channel. Balik lagi sama aku Bebe dan Bukan. So teman-teman, untuk kalian yang baru bergabung di channel kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol subscribe-nya untuk bantu kita, support kita supaya kita lebih maju lagi dan kita bisa membagikan manfaat bersama. So guys, hari ini kita lagi mau ngebahas tips-tips untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dari Wonderful Blasian. So kalau kalian penasaran, make sure to keep on watching ya teman-teman. Dan jangan lupa subscribe. Ditonton sampai habis. So langsung aja kita langsung bagiin buat tips yang pertama adalah jangan ngintil suami. So teman-teman, kenapa sih kita nggak boleh ngintilin suami? So jadi berdasarkan pengalaman Bebe dan Butan, suami kita tuh kayaknya agak risih. Sebenarnya kalau dari aku pribadi sih, kayak pasti semuanya itu pernah ngerasain punya pasangan, notabene itu orang Indonesia kan, kayak tiap saat kayak kamu udah makan belum, kamu di mana, terus tiap saat juga mereka pergi terus diikutin. Tapi kalau kalian punya pasangan beda negara, itu kalian akan merasakan perbedaan itu sangat jelas. Jadi kayak mereka cuek, perhatian, tapi kayak kita nggak butuh kayak nanya kamu udah makan belum, itu agak-agak basi. Terus ngintilin suami atau boyfriend itu kan kayak apa ya, nggak penting juga. Nah jadi kayak gitu teman-teman, usahakan untuk tidak selalu mengintil sama suami. So teman-teman, jadi berdasarkan pengalaman kita berdua, jadi kita tuh bener-bener yang banyak banget orang yang bilang kalau misalnya kita nih istri yang perhatian gak sih? Kenapa sih cuek banget, iya gak sih? Jadi kayak kemanapun suami kita pergi, kalian tuh gak akan pernah lihat kita kecuali di vlog-vlog kita gitu loh. Ya, dan kalian juga misalnya pergi sama suami kita, kayak kalian nggak bakal denger handphone suami kita tuh bunyi. Karena pasti mereka yang nelfon kita walaupun mereka tahu kita ada di rumah, pastinya pasti mereka duluan yang nelfon, bukan kita yang di rumah nelfon dia kalian di mana, itu bukan kita banget. Jadi gimana ya, entah kesamaan yang disengaja. Ini sih dari Gue tahu tadi kan jadi lupa bunyinya, gue langsung nggak. syuting Beb. Tunggu di mobil enggak? Ini Tunggu di mobil. mau ngapain nih guys? Syuting aduh gue up ya. Hey guys, welcome to our channel. Ini belum dimatiin. Oh iya benar. Air minum. Air minum. So jadi teman-teman, itu dia tadi kan kita bilang kita nggak bakal namanya yang nyariin suami, nggak even chat gitu, nggak mau. Jadi yang penting adalah ya udah dia keluar, kita percayain aja kayak gitu loh. Jadi jangan sampai kita di rumah tuh was-was mikirin suami kita ngapain, sama siapa. Nanti kalau misalnya kita percaya ya, kalau misalnya kita berpikiran seperti itu akan kejadian gitu. Dan puji Tuhan, alhamdulillah sampai sekarang yang namanya suami kita keluar gitu, pulang baik-baik aja dan feeling kita oke. Karena biar gimana juga istri, kejadian apapun sama suaminya pasti tuh akan ngerasain feelingnya tuh kalau kayaknya apa yang dia bilang nggak benar tuh, kita kan pasti feeling lah. Jadi sebenarnya sih put trust on you, put trust on your husband. Iya kayak Gitu. Dan tips yang kedua adalah Jangan ngatur kehidupan suami. So teman-teman, tahu nggak sih kenapa kita nggak boleh ngatur kehidupan suami kita? Pertama, kodratnya aja suami itu adalah pemimpin kita di dalam rumah. Jadi apapun kehendak yang dia lakukan, kalau memang dia adalah laki-laki yang baik, dia pasti akan mengikut sertakan kita ya. Ya sebenarnya suami itu
akan melibatkan kita itu kayak gimana tergantung dari si istrinya, dari pasangannya ini gimana cara kita nge-treat mereka juga. Jadi sebenarnya dalam hubungan itu ada kayak hubungan timbal balik kalau menurut aku. Betul. Hukum tabur tuai. Iya. Karena memang kalau menurut aku ya kalau menurut aku ya Butan, karena jodoh itu adalah cerminan kita. Iya. Apa yang dia lakukan itu yang kita lakukan juga. Entah yang sudah kita lakukan atau yang akan kita lakukan ya seperti itu. Jadi bolak-balik gitu loh. Iya. Heeh. Dan kalau satu lagi sih menurut aku ya, kayak kan jodoh itu diciptakan 11 12 sama kita. Jadi kalau misalnya kayaknya suami gue gini-gini dari luar, coba deh introspeksi lagi ke diri kalian sendiri. Apa yang bikin mungkin tanda kutip di kepikiran kalian itu ada gak salahnya dari kalian? Karena sebagian besar itu salahnya adalah dari kita juga. Jadi kadang kita sendiri yang buat masalah itu, jadi berakibat seperti itu. Iya betul. Jadi karena aku tuh di channelku juga sering ngingetin, kita harus selalu ambil sisi positif dan buang yang negatif. Iya. Jadi apapun yang terjadi antara kita pasangan, entah itu yang sudah menikah atau yang kalian masih menjalin masa pacaran gitu, apa yang terjadi gitu, ambil yang baik-baiknya gitu. Jadi kalau misalnya ada yang buruknya, coba deh sebelum kalian nyalain suami kalian atau pasangan kalian, coba kalian yakinin diri kalian sendiri apakah kalian udah benar gitu. Kalau misalnya kalian udah mencoba meyakinkan diri sendiri terus kalian yakin kalian benar, ya udah silakan omongin sama pasangan kalian, tapi baik-baik, bukan yang ngajakin perang atau apa gitu. Karena kebanyakan kita perempuan itu emosinya tuh meledak-ledak gitu loh. Itu yang bikin keadaan atau situasi menjadi tidak baik ya, atau worse gitu. So jadi itu teman-teman, untuk tips yang kedua, jangan pernah ya ngatur-ngatur kehidupan suami. Mau tambahan lagi, mau dia main sama siapa, pergi ke siapa, kemana gitu. Kayak gini loh, kayak kadang kan kayak aduh takut deh dia lagi main sama temannya si A atau si B kayak gitu. Hey, teman itu nggak ada batasnya sebenarnya. Kadang dia nggak tahu nih ketika kita down itu yang bisa nolongin kita siapa, teman atau bukan gitu. Mungkin bisa aja kalian ada masalah berdua, teman kalian yang bakal nolongin itu kan gak ada yang tahu. Jadi kayak misalnya gini, Butan ya, Baba Os main ke rumahku, misalnya kita temenan. Jadi Baba Os main ke rumah Pak Oji, terus dia tuh kayak menyaksikan atau curiga gitu loh, Baba Os ke rumah Pak Oji, kayaknya Pak Oji bukan teman yang baik gitu kan. Pokoknya iya kayak gitu. Jadi kayak mencurigai pertemanan mereka, padahal di luar sana kalian nggak tahu. Dan gini deh, habitnya suami itu kalau misalnya ketemuan itu adu mulut gitu loh, maksudnya bukan berantem, tapi itu mereka tuh seneng banget ngobrol minum, ya kan, itu normal gitu. Jadi jangan selalu yang namanya suami keluar itu terus kalian mikir kayak suami gue keluar terus rumah siapa, mungkin kamu pernah dengar desas-desus dia begini dia begitu, tapi kamu belum tahu buktinya kayak gimana. Itu jangan salah, itu fitnah loh gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya masalah atau kalian pendam sesuatu masalah yang kira-kira itu menyudutkan suami kalian, jangan disimpan di hati, jangan mereka-reka, jangan memfitnah. Tapi lebih baik kalian datangi suami kalian baik-baik, ajak dia ngomong baik-baik dan tanya ini benar atau enggak. Kalau misalnya dia bilang enggak, ya udah dengarkan. Kalau misalnya dia bilang iya mungkin, tapi begini begitu, ya udah hormati apa yang udah dia sampaikan. Jangan kalian maksa lagi, nembak lagi untuk dapat jawaban yang nggak pasti gitu. Iya, kadang kan kayak misalnya pasangan kita udah jujur nih, tapi kita kayak bener gak kamu gini, bener gak gitu. Sedangkan si pasangan kita udah jujur, kita yang masih ngedesak lagi kayak kayaknya enggak deh. Dan itu bisa ngerubah sifat pasangan kita, jadi nanti jadi dia sering ngebohong atau nggak jujur lagi atau ngumpetin sesuatu dari kalian. Betul. Jadi gini, hubungan kita dari pandangan seorang istri ya, hubungan kita sebagai seorang istri menuduh suami terus-menerus itu akan mendidik dia untuk menjadi orang yang kita tuduhkan. Iya, gitu. Jadi sama aja kayak mendidik anak kecil. Anak kecil tidak berbuat itu, tapi kalau kita paksa dia bilang kayak misalnya kamu ini ya, nanti lama-lama yang ada di otak kepala dia, oh ya udah, gue lakuin aja semuanya sendiri biar kejadian. Gitu. Betul. Dan untuk tips yang ketiga adalah jangan pernah stalking dan bahas masa lalu. So teman-teman, jadi kenapa kita nggak boleh yang namanya stalkingin any of social media of your ex gitu, atau mantannya dari suami kamu kalau kamu nggak mau kena masalah. Kenapa? Karena kalau misalnya kita stalking, ya kan, itu kita tuh
terpacu terus ingin tahu dan gak akan berhenti sampai kapanpun. Misalnya mantannya dari suami kamu, misalnya dia punya pacar dulu, misalnya dia pakai baju ini, dia bagus gitu, terus kamu mau, terus dia punya body yang oke, terus kok aku nggak bisa, nanti kamu jadinya terobsesi dan kamu jadi kesehatan mental kamu tuh terganggu gitu. Sebenarnya memang udah terganggu kalau kamu udah berani buka stalking, terus kamu kayak mulai ngebandingin diri kamu sama masa lalunya dia, itu menurut aku kamu udah sakit. Iya. Karena kamu kayak lagi mencoba kayak menyamaratakan level kamu dengan masa lalunya dia, which is masa lalunya dia adalah dia nggak memilih orang itu, mungkin kamu lebih better. Tapi ketika kamu menyamaratakan dengan masa lalunya, menurut aku kayak dia nemuin lagi masa lalunya dan mungkin bisa jadi berakibat fatal sama kamu. So jadi yang namanya stalking itu nggak menyelesaikan masalah, malah nambahin masalah, nambahin beban hidup, tau nggak? Nah jadi kalau misalnya aku bukan pesan sih, maksudnya ini berdasarkan yang kita selalu, jadi aku tuh kita berdua Bebe dan Hutan itu selalu banget kita saling support untuk memberi masukan terbaik. Jadi kayak misalnya kita jangan gini, jangan gitu, jangan gini, jangan gitu dan sebagainya. Selama hal itu benar ya, kalau kita salah juga dibenerin. Jadi banyak banget nih di sekeliling kita di dunia nyata ya, itu banyak sekali yang masih stalkingin sosial media dari mantannya suami, ya kan, terus sakit hati. Entah alasannya itu ingin berteman, itu nggak harus berteman, ngapain orang masa lalu masa mau ditemenin. Betul. Kedua sakit hati, ketiga mungkin mau oh ini nih dia sekarang pasangannya adalah gue, ngapain? Oke, jadi dia mau show off. pasangannya aku nih gitu, coba dong biar publik tahu. Nggak harus. Oh, oke, aku mau nambahin. Jadi teman-teman gini, aku nggak tahu deh habitnya gitu ya, cewek ya, dan mostly cewek Indonesia, mohon maaf ya, nggak semuanya, tapi beberapa oknum ya teman-teman, di garis bawahi. Jadi beberapa wanita ini yang oknum ini, mereka tuh kayak butuh banget sebuah pengakuan. Kayak kalau misalnya suaminya nggak pasang foto dia di DP WhatsApp atau di Instagram atau nggak taruh di Facebook, itu kayak masalah besar gitu. Buat kita, kalau misalnya kita dewasa ya, status pernikahan aja itu udah cukup teman-teman. Dan kenapa aku bilang cukup? Cukup nggak kalian mempercayakan ke suami kalian gitu? Ya kalau aku pribadi sih kayak nggak harus lah diupload, karena selama dari aku pacaran sampai nikah, dia mulai upload foto kita bareng itu ketika kita punya anak. Karena kenapa, kayak coba deh, jangan cuma mikir negatif kayak kenapa sih gue diumpetin, kenapa sih gue nggak pernah dikasih lihat, kenapa dia malu sama gue atau gimana. Jangan pernah berpikir negatif, karena mungkin di sisi lain adalah banyak orang yang ingin menjatuhkan hubungan kalian, banyak orang yang kayak mau mencoba masuk nih, gimana sih caranya supaya ada jarak antara kamu dan pasangan gitu. Iya, jadi teman-teman kalian harus ngerti dan pahami pasangan kalian. Jangan cuma gara-gara nggak diupload, nggak dipublish gitu ya, terus kalian langsung menyimpulkan bahwa oh dia lagi melindungi hati seseorang. Nggak boleh aku dipamerin karena takut nanti hubungan dia di luar hancur atau apa. Yang penting gini loh, ada yang harus dia jaga dari hubungan pernikahan kita mungkin seperti itu, atau alasan-alasan positif lainnya, balik lagi ke pikiran positif gitu, biar hidup kita juga selalu diberkati sama urusan-urusan positif gitu. Yeah. Dah. Dan tips yang kelima adalah jangan pernah membandingkan diri kamu dengan mantannya. Kalau menurut aku, kenapa kalian gak harus ngebandingin diri kalian dengan mantannya? Karena yang tadi hampir sama di poin yang ketiga tadi, karena dia nggak milih mantannya itu karena ada satu hal. Dan jangan pernah kamu mau kayaknya aku harus kayak gitu, nggak harus, karena sama aja kalian mau membuat diri kalian mundur ke belakang. Itu nggak bagus kalau menurut aku. Benar, aku setuju banget. Jadi teman-teman, gini loh, yang namanya mantan itu kan kita kayak lagi ada di perlombaan ya, apa sih? Pembelajaran. Championship, apa sih namanya, challenge lagi ada di sebuah pertarungan. Nah terus di pertarungan itu kita yang menang, kita yang memiliki suami kita. Nah mantannya itu ada di belakang, kalah gitu loh. Terus tiba-tiba kamu nyari lagi informasi untuk membanding-bandingkan. Aku udah nikah nih sekarang, nih penampilan aku kayak gini, coba mau lihat. Udah kan tuh sama kayak yang ketiga, balik lagi ke stalking. Stalking terus udah gitu nanti banding-bandingin, ih dia cantik ya pakai behel,
ih rambutnya dilurusin cantik ya, ih diwarnain. Oh dia pakai kacamata ya, ikutan pakai kacamata. Bener. Kan nggak bagus. Bener, terus dia pakai gigi-gigian, apa namanya Sa? Veneer. Veneer. Dia pakai gigi-gigian, mau juga. Jadi gimana ya teman-teman? Bingung, repot sih cewek tuh repot banget gitu. Jadi kalau gini, kalau buat aku ya teman-teman, kita cantik. Udah tahu kodratnya wanita itu semua cantik, ya. Nah terus kalau misalnya kita mempercantik diri boleh, perawatan boleh, mau pakai behel, pakai kuku sampai 60 lapis atau berapa itu boleh, terserah. Tapi niatnya apa dulu? Kalau kalian niatnya mau mempercantik diri untuk suami, silakan. Oke. Iya, betul. Nah, kalau misalnya kalian niatnya mempercantik diri, misalnya pakai bulu mata, pakai kuku, pakai behel, terus tanam-tanam apa tuh? Akar-akaran. Tanam benang, terus mungkin pakai silikon atau apa ya, terserah Iya, jadi lah. hal-hal yang seperti itu untuk menyaingi si mantannya itu, untuk apa dilakuin gitu loh. Aku Iya. gregetan. Just be yourself. Bener, intinya be yourself teman-teman. Jangan nyakitin kalian untuk menjadi orang yang udah ketinggalan gitu loh. Iya. Orang yang bukan harusnya di tempat kamu. Masa kamu mau balik ke tempat dia, mau dia ngambil suami kamu lagi, ha? Sekarang kalau kamu udah menang, terus kamu mundur, menyamaratakan, terus jangan salah ini nanti ketika si suaminya mulai, oh ini kamu sama si mantannya dia itu sama, jangan dan dia salahin balik kalau ingat. dia balik lagi nih ke Mhm. mantannya. Dan jangan pernah salahin cowoknya ya. Banyak buat perempuan itu dia menyalahkan prianya ya. Tapi Ketika sudah telat ya. Iya, tapi mereka lupa untuk menyalahkan dirinya mereka sendiri dengan apa konsekuensi yang udah mereka perbuat. Itu sih jeleknya cewek. Iya. Ya kan, dia yang cari masalah. Giliran masalah udah datang bertubi-tubi, nyalainnya orang Iya. ya suaminya gitu. Itu kan nggak fair ya gitu. Jadi ya untuk cewek-cewek lebih berhati-hati, lebih mawas diri, lebih bijaksana di dalam melakukan sesuatu. Apalagi kalau kalian udah nyampe di yang namanya jenjang pernikahan, itu bukan pacaran lagi yang kalau nggak cocok pindah udah putus Iya. gitu, Nah, nggak bisa. kayak gitu. Itu menikah tuh satu untuk selamanya. So don't ever try that. Sekarang yang kelima apa tadi? Lupa gue. Itu ngebantah suami. Oh iya benar-benar. Ngebantah suami. Kayak tengah malam disuruh bikin makan. Beb, tunggu. Aku mau caca. Ya ada. Gue kirain kamu lagi ngobrol sama anak-anak. Kamu mau in frame juga? Sini saya. Tadi mau caca. Sini. Syuting. Ya. Sini. Jangan. Sini saya. Ya, aku kan cuma mau caca doang, gak mau syuting. Gak mau. Kan lagi ulang tahun. Oh iya. Oh iya. Happy birthday to you. Happy birthday. Ada yang ulang tahun hari ini, guys. Selamat ulang tahun. Aduh, banyak udah telepon. Oh, mau party ya? Mana partinya. So, oh iya, sorry ada iklan. Hari ini Papa Oji Ya, ulang Vindo tahun. aja. Dia Vindo Dia Vindo aja. ya. So, Gua selamat kirimin. ulang tahun. Aku kirimin kamu pakai kargo semuanya masuk. Ya. Nanti aku ada itunya. Itu waktu ulang tahun aku S-Pen-nya dia Vindo. So teman-teman, iklan sebentar. Suamiku ulang tahun. Selamat ulang tahun. Papa Ozi, Iya, happy birthday. guys. How are you guys? Hai. Selamat apa? Selamat ulang Selamat tahun. ulang tahun. Orang paling narsis ngucapin diri sendiri lagi. What are we doing? We are making some What are you content. guys doing? We are making some content for the wonderful Blasian Okay. as a woman, as a wife. Tips Okay. and trick. Tips and trick. Okay, tips and trick. Yeah. Okay. Happy birthday To you. Happy birthday To you. Happy birthday. Happy birthday. Paling Happy narsis. birthday to you. Tapi I don't want cake kok. Maunya apa sayang? Aku Uang. mau mobil baru. Oke. Aku bilang kemarin. Mobil kita mau beli, baru. sayang. Katanya nggak mau keluar rumah. Kan nggak ada yang mau kasih mobil baru. Hanya nanti tanya mungkin ada yang mau kasih. Oh guys, ada yang punya mobil yang nggak? bekas Yang nggak mau pakai, yang nggak mau pakai aja lagi. Kamu yang Tapi baru. Ferrari ya. Oh, guys, ada yang mau kasih Papa Oji mobil buat ulang tahun mungkin? Kenapa ketawa ya? Lagi minta dong. Ya udah nanti kita mintain. So guys, kalau ada yang punya nih Papa Oji request katanya, tapi mau yang Ferrari. Ya bekas nggak apa-apa.
Siapa yang mau ngasih? Tapi harus Ferrari loh. Iya. Yang bisa jalan. Oh bisa itu Bisa. yang punya Raffi Ahmad itu kan kebakaran tuh. Mau. Oke. Iya. Nanti aku ambil mesinnya aja. Oh iya. Taruh di Toyota. Astaga. Itu Ferrari Toyota. Ya udah, makasih sayang, happy birthday. Iya, thank you guys. Sombong banget. Doakan apa? Aduh guys, nasib syuting digangguin begini karena kita syutingnya ya di rumah Di barengan rumah. sama keluarga gitu loh teman-teman. Ya udah kalau gitu kita lanjut sekarang tips yang kelima. Adalah jangan ngebantah omongan suami. Ya kenapa kalian nggak boleh ngebantah omongan suami? Kadang tuh kayak istri ini suka lupa, kayak suami mungkin lagi sakit jam 2 malam, jam 3 malam minta tolong dong ambilin minum, kalian kayak aduh lagi enak tidur, atau kalian lagi tidur tiba-tiba aku lapar mau makan, terus kalian yang kayak bisa kan masak sendiri, atau ada Indomie masak aja deh sendiri. Sedih amat. Iya, gitu. Kita berpasangan menikah itu untuk melayani satu sama lain gitu. Jangan lupa akan itu. Iya, jadi ya memang agak sedih sih kalau misalnya memang ada yang melakukan hal itu ya, kayak misalnya ngebantah suami. Kayak memang ujian istri itu adalah di tengah malam, teman-teman. Ya, di tengah malam. No matter what gitu, kayak misalnya kayak misalnya mau bikin makan, minta ambilin minum, minta obat, minta apalah gitu segala macam, itu di tengah malam tuh ada aja apa minta gitu kan. Iya. Tapi ya memang ya Tuhan itu kan memasangkan kita dengan pasangan kita gitu, dan ya memang kodratnya kita itu adalah sebagai pelayan Tuhan, ya pelayan suami gitu. Ya, kita melayani dia melayani kita melayani, kan dia bekerja nafkahi itu untuk kita, melayani kita juga sebaliknya dong. Apa salahnya sih kita kayak ada timbal baliknya? Betul, benar. Apalagi kalau misalnya yang lagi dinasehatin suami, misalnya ya kita lagi masak gitu ya, misalnya masakannya agak sedikit gosong atau misalnya rasanya keasinan, maksudnya suami itu ngasih tahu kita kan pengen kita yang benar, lebih baik gitu. Iya. Nah kalian kadang kita tuh apalagi kalau lagi dapat ya, kalau misalnya lagi dapat tuh kadang kalau diingetin tuh kayaknya aduh Emosi banget. emosi gitu. Tapi kalau aku gitu lebih suka kayak nahan dulu deh, nahan gitu. Terus ya udah aku kerjain apa yang dia lakuin gitu. Bukannya nggak pernah aku emosi, tapi yang penting ditahan, jangan bilang enggak apaan sih gitu atau apalah gitu. Kalau aku pribadi sih kayak misalnya lagi bad mood atau gimana, udah lakuin aja apa yang dia minta, tapi jangan pernah omongin balik kayak ngapain sih, ya udah bentar atau gitu. Tapi nada yang gak enak, lebih baik udah jalan turun aja ke bawah, tenangin diri, tapi lakuin apa yang dia mau gitu loh. Iya benar, karena aku tahu banget adik aku, ya namanya kita keluarga ya, kita suka nginep sana, nginep di sini gitu kan. Jadi dia kadang di rumah aku di rumah dia, kadang kita yang lihat gitu keseharian kita berdua. Nah kalau adik aku ini, kalau misalnya suaminya minta, misalnya bisa tolong lo ambilin minum, kan harus ke bawah. Nah itu tuh dia nggak ngejawab, nggak apa ya, turun aja gitu. Emang anaknya agak tambal sih gitu Iya, ya. aku sih orangnya yang masa bodoh, kadang kayak nggak mau, sebenarnya nggak mau, udah lagi enak lagi duduknya gitu kan, kayak lagi posisi iya, enak. iya, daripada dia ngedenger ocehan kita, omongan kita, lebih baik kayak udah sambil turun tapi dalam hati kenapa sih marah-marah aja sama diri sendiri. Iya, aja, sama udah. diri sendiri. Habis Iya. itu naik ke atas, ya udah. Yang penting kan ya intinya cuman apa susahnya sih ke Apa bawah. susahnya menahan amarah. Betul, amarah itu tuh intinya harus jago-jago deh tuh nahan amarah teman-teman. Kontrol diri kalian, karena si perempuan itu sebenarnya adalah kunci di dalam rumah. Karena kenapa? Rumah itu nggak akan berasa seperti rumah kalau perempuannya nggak bisa bikin rumah ini seperti nyaman ya, seperti surga, selayaknya rumah. Iya benar. So guys, jadi itu dia tadi 5 tips yang udah kita kasih buat kalian. Jadi teman-teman, sekali lagi kita mau ingetin untuk tips yang udah kita jelaskan adalah yang sudah pernah kita alami gitu, dan ada juga beberapa pengalaman dari sekitaran kita. Iya, ngedengar atau curhatan mungkin. Betul gitu. Jadi teman-teman, untuk tipsnya mudah-mudahan berguna ya dan bermanfaat untuk kehidupan rumah tangga kalian. Dan sekali lagi kita ingetin, kalau untuk yang positif ambil, kalau untuk yang jelek-jeleknya buang jangan dipakai. So kita berdoa mudah-mudahan kalian selalu mendapatkan kehidupan yang positif, bahagia, dan selalu bersama ya. Dan ya bahagia dan bersama. Ya. So jadi teman-teman, kalau gitu kita pamit undur diri, dan jangan lupa lagi, sekali lagi kita mau ingetin, Like, comment, and subscribe, dan ditonton kalau kata Pak Oji. Jangan lupa. Dan sharing sebanyak-banyaknya. Semangat banget ya. Oke
Oke guys, kalau gitu kita pamit undur diri. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Dadah. Bareng lagi.